Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Darussalam dan para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun saja berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini dalam suasana cuaca yang sangat menyejukkan, ya, karena ternyata hari ini gerhana matahari, cuma kita tidak terlalu. Mudah-mudahan juga ini dalam pertanda juga Lailatul Qadar, insya Allah. Kalau Lailatul Qadar, ya insya Allah kita ini yang hadir tempat ini ya mendapatkan ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan insya Allah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tinggal apakah
apakah 1 hari atau 2 hari, meskipun terjadi perbedaan, nah, tapi kita tidak tahu, jangan-jangan juga semua bisa sama besok kita hanya siap-siap. Ya, kalaupun terjadi perbedaan, saya kira ya suatu hal yang biasa saja dalam hal. Yang penting kita lebarannya 1 Syawal. Ya. Mudah-mudahan Allah masih senantiasa memberikan kekuatan iman, kesehatan, kesempatan kita masih setia melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi akhir. Biasanya kalau makanan akhir itu disitulah kenikmatan makanan itu. Cuma kita sebagian umat Islam ya, akhir ini kita agak lebih jauh dari masjid karena sudah sibuk dengan pernak-pernik lebaran. Ya, kadang-kadang ada juga saudara kita yang mengorbankan tidak puasa demi untuk belanja ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali, karena sibuk dengan belanja akhirnya dibatalkan puasanya. Tidak ada alasan kecuali orang-orang yang sakit dan dalam keadaan perjalanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin mengurai di dalam sebuah ayat Al-Quran di dalam surah Juz Amma yang seringkali mungkin hampir semua kita yang hadir di tempat ini hafal ayat surah ini, surah Al-Ma'un. Nah, ini surah ini senantiasa kita harus baca agar supaya muncul kepekaan, kepedulian sosial kita. Karena kenapa? Ayat ini Allah mengecam. Meskipun kita beragama, tetapi Allah mengecam keberagamaan kita. Kata Allah, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din?" Kamu tahukah orang yang mendustakan agama? Jadi bisa saja orang rajin sholat, rajin puasa, naik haji berkali-kali, naik umrah, tapi bisa saja dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama, orang yang tidak kurang kepekaan terhadap agama. Karena agama itu bukan hanya dari segi ibadah ritual, sholat, puasa, haji, tapi agama itu adalah juga menyangkut dengan hubungan kita kepada sesama. Jadi jangan sampai kita asyik dengan sholat kita, puasa kita, tetapi kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita. Ayat ini dikecam. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Kita termasuk orang yang mendustakan agama apabila kita tidak memperhatikan hal-hal yang ada dalam surah Al-Ma'un ini. Siapa orang yang termasuk mendustakan agama? Yang ingkar terhadap agama kita, yaitu fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini siapa itu anak yatim? Dalam bahasa Al-Qur'annya kata yatim dari kata yatama, arti bahasanya adalah kesendirian. Kalau dari arti istilah yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia masih kecil, belum sampai balik. Kenapa disebut orang yatim itu kesendirian? Karena seakan-akan anak yatim itu dia dalam keadaan kesendirian karena orang tuanya sudah tidak ada. Yang bisa menjadi orang tua adalah kita. Maka kemudian Allah mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim. Hati-hati, jangan sampai ada tetangga kita anak yatim, kita semaunya saja menghina, menghardik dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka kita disebut sebagai yukazzibu bid-din. Tidak ada kepekaan. Anak yatim saja dihardik, apalagi orang biasa. Apakah kita tidak ada punya perasaan sedih melihat anak itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, kemudian kita seenaknya mau ngatain? Kalau seperti itu perilaku kita, apalagi dengan orang-orang yang lain, kita mudah. Anak
Tapi banyaklah kita lihat di televisi, kita lihat banyak sekali orang-orang yang ya kadang-kadang kita rasa perasaan hati kita teriris-iris melihat orang-orang seperti ini. Ya, apalagi nih menjelang Lebaran, punyakah kepekaan kita kepada mereka itu? Jangan sampai kita sibuk dengan membelanjakan untuk kepentingan diri kita, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang yatim, keluarga kita. Jangan sampai THR kita ini kita lupa kepada keluarga kita paling tidak, atau tetangga kita, khususnya tetangga. Karena tetangga itu adalah ibaratkan melebihi daripada keluarga kita. Karena jangan sampai ada juga orang yang diberikan bantuan, yang diberikan sedekah itu adalah yang jauh-jauh sana, ya, dikirim ke Sulawesi, padahal tetangganya ada yang perlu dibantu. Ya, mestinya harus dulu yang dekat di mana kita berada. Seperti halnya kita mengeluarkan zakat infak itu. Zakat itu di mana kita lebih dekat, di mana kita tinggal, di situlah kita salurkan agar supaya bisa. Karena kenapa? Karena nanti zakat infak kita yang diberikan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kemudian ketika kita memberikan orang-orang yang ada di sekitar kita di mana berada, ketika kita mendapatkan sesuatu yang butuh bantuan, siapa yang kira-kira yang paling cepat memberikan bantuan kalau bukan tetangga kita? Ada tetangga kita yang yatim, ayo kita bantu. Tidak banyak, ya nggak perlu. Ya kalau memang kita banyak, ya alhamdulillah kita bisa banyak. Yang penting kita bisa berbagi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yuhsanu ilaih. Kata Rasulullah, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang ada di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara. Kata Rasulullah, kalau mau dijadikan rumah kita menjadi rumah yang baik menurut Rasulullah, peliharalah anak yatim. Tapi ingat, jangan dizolimi. Kalaupun ada anak yatim yang punya harta, kita kelola dengan baik. Kita tidak boleh berlebihan dalam hal mengeluarkan daripada harta anak yatim sesuai dengan kebutuhan. Karena ada di antara kita ada keponakannya yang yatim lah, tapi dia kaya. Kemudian kesempatan untuk mengambil itu adalah ketika dia mengambil tanpa haknya, maka dia sama halnya dengan memakan api neraka. Kemudian wasyarra baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yusa'u laih. Kata Rasulullah, seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk, dizalimi. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ana waqafil yatimu fil jannah. Kalau Anda mau masuk surga, peliharalah anak yatim, kasihanilah anak yatim. Kata Rasulullah, saya bersama dengan anak yatim di surga. Bahkan kata Rasulullah, hakaza, antara telunjuknya dengan jari tangannya seperti itulah jaraknya Rasulullah dengan anak yatim, tidak ada jarak. Ya karena memang ya Rasulullah kan termasuk dalam sejarah kan anak yatim. Belum lahir sudah meninggal bapaknya. Beberapa tahun kemudian ibunya lagi meninggal. Tidak lama kemudian meninggal lagi kakek. Betul-betul. Bahkan Rasulullah kalau ingin merasakan kasih sayang kepada anak yatim, maka sering-seringlah menyapu kepala. Pada saat kita memberikan mungkin sesuatu, usahakan disapu kepala daripada anak yatim. Akan muncul perasaan-perasaan ibu terhadap mereka. Bahkan anak yatim itu kalau kita punya perasaan hati keras, karena anak yatim itu bisa melembutkan hati kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila engkau hatimu ingin menjadi lembut dan hajatmu ingin dikabulkan, maka rahmatilah anak yatim. Ya, setelah mungkin kita pulang dari masjid, ya kita dapat anak yatim, ayo kita kasih
Ya mungkin 10.000, karena mereka bahwa sedikit itu bisa bermakna lebih berharga. Mungkin dengan uang 10.000, 20.000, 50.000. Mungkin uang 10.000 bagi kita mungkin kan hanya parkiran lah, 2 kali parkiran mobil. Kalau di sini kan 1 kali parkiran lah, 10.000. 10.000 itu mungkin tidak ada artinya bagi kita, tapi mereka sangat berharga. Bahkan doanya anak yatim itu bang, maka bersegeralah kita mengasihi anak yatim. Bahkan ada tradisi Rasulullah SAW, ketika setelah sholat Id, Rasulullah mencari anak-anak yatim. Namun pada saat Rasulullah pergi ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri, ternyata Rasulullah mendapati seorang anak yang menangis di pinggir jalan. Maka Rasulullah mendekati anak itu. Hai anakku, kenapa anda menangis? Bukankah hari Lebaran itu adalah hari kita bersenang-senang, kita merayakan kebahagiaan kita? Kenapa kamu menangis? Teman-teman anda itu bergembira ria, bermain. Kenapa tidak ikut sama teman-temannya? Kata Rasulullah, kata anak itu, ya Rasul, ya, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Bagaimana ya Om, paman, saya tidak ikut bergembira. Saya ini sedih, bapak saya sudah meninggal. Ketika bersama dengan Rasulullah pergi jihad, tapi meninggal. Kemudian saya ditinggalkan. Ada ibu saya, kemudian ibu saya ini kawin lagi. Setelah dia kawin, suaminya ternyata apa yang saya harapkan bisa menjadi pelindung saya, tapi bukan, justru terbalik, mengambil harta warisan dari bapak saya. Bahkan dia mengusir saya dari rumah saya sendiri. Ibu saya tidak memperhatikan juga saya. Sedih. Bagaimana saya bisa bergembira ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tahukah siapa yang berdiri di hadapan hai anakku? Saya tidak tahu, Om. Ini adalah saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsunglah dia peluk. Rasulullah menangis dan ikut pun juga Rasulullah menangis, karena merasakan bahwa bagaimana juga kepedihan yang pernah juga dirasakan oleh Rasulullah ketika ditinggalkan oleh bapaknya dan ibunya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada anak, hai anakku, tidakkah kamu ingin menjadikan saya sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu? Maka pada saat itulah rasa kegembiraan anak itu kembali, karena seorang Rasulullah mau dijadikan sebagai bapak. Inilah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, dan pasti bagaimana perasaan anak ini, seorang pemimpin yang mau dianggap sebagai bapaknya. Jangankan saja kita, kalau seandainya ada tetangga kita kemudian anak itu dia dalam keadaan sedih, kemudian kita datang menolongnya dan kita pokoknya kita hibur mereka, pasti berbeda perasaannya. Apalagi seorang Rasul. Kalau seandainya misalnya wali kota, bupati, gubernur, bagaimana perasaan? Pasti. Jangankan saja anak yatim, kita sendiri. Maka pada saat itulah Rasulullah juga ikut menangis, dan ketika itulah berbalik ketawa si anak ini, gembira ria. Kemudian dibawalah Rasulullah bersama anak itu ke rumahnya, kemudian dikasihlah pakaian, dikasih makanan, disuruh makan sepuas-puasnya. Bagaimana gembiranya. Nah inilah barangkali pada saat momen Ramadan ini, jangan hanya kita mau mengunjungi saudara-saudara kita yang berada, tapi mungkin tetangga-tetangga kita ada tetangga kita yang mungkin tidak bisa menyiapkan suguhan makanan. Ayo kita panggil ke rumah kita. Kalau tradisi kita di sini adalah menyiapkan istilah ampau, ya kita berapa, 2.000, 5.000. Cuma ya sekarang ada anak-anak ini dikasih 5.000, dia bilang kok 5.000, ya syukur-syukurlah kalau dikasih. Ya ini juga
kita juga yang diberikan jangan juga. Kita juga harus ikhlas menerima apapun. Karena bisa jadi yang sedikit itu bisa lebih berberkah daripada yang banyak. Apabila orang yang memberikan kepada kita dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itulah, ketika mungkin ada keluarga kita yatim, ayo kita pelihara dengan baik. Kita didik dengan baik. Kalau dia kekurangan, kita mampu, kita bantu. Jangan sampai kita berkali-kali naik umrah tapi ada keluarga kita, ponakan kita, sepupu kita yang yatim. Ayo kita jangan hanya membentingkan ego pribadi kita, tapi ternyata ada saudara kita. Jangan sampai kita dikecam seperti apa kecaman Allah, termasuk orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita masih diberi kekuatan, kesempatan, keimanan sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di Ramadan ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, kesempatan kita ketemu Ramadan berikutnya, dan kita lebih giat lagi melaksanakan ibadah-ibadah, dan insya Allah kita menjadi mutabir mendapatkan jannatul na'im insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Taqabbalallahu minkum minna.